Saya melihat kita didampingi beberapa makhluk di sini, Robi. Siluman, babi, tumbal, pesugihan, dan air liur babi. Saya mengundang nomor 13. Bowo mengikuti pesugihan babi ngepet, menumbalkan anak kandungnya. Konon dirinya diancam dibunuh oleh sosok siluman babi. Karma yang sangat buruk apa lagi yang akan mengancam jiwa Bowo? Loh, Kenapa, Roy? tampaknya Goldie memberitahu sesuatu, Evan. Kali ini apa? Saya merasakan ada gambaran di kepala saya. Babi ngepet. Roy, Iya. Itu bukan babi biasa, Evan. maksudnya? Itu babi ngepet. Terus kita harus gimana? Tenang, saya bisa merasakan aura mistis dari babi ngepet tersebut. Kita ke sana, kita ke sana. Jangan kabur, jangan kabur, jangan kabur. Ternyata bener kan, dia yang jadi babi ngepet tadi. Ngomong apa kamu? Babi ngepet apaan? Saya mencium bau babi ngepet di diri kamu. Ayo aku. Kau mau? Kita serahin ke orang-orang tadi. Iya Pak, iya Pak. Tolong Pak, jangan serahin saya ke warga. Kau begitu ngomong jujur. Kenapa sampai kamu jadi babi ngepet segala? Nama saya Bowo. Saya juga nggak mau jadi babi ngepet begini Pak. Tapi keadaan saya yang memaksanya. Aku mau punya anak. Udah 5 tahun. Kurang sabar apa aku, Karni? Mas. Sabar, Mas, sabar. Aku tuh bosan berobat ke sana ke sini. Nggak ada hasilnya. Pokoknya aku mau kawin lagi biar punya anak. Enggak, Mas. Jangan nikah lagi, aku mohon, Mas. Anak itu pemberian dari Tuhan, Mas. Kalau Tuhan belum ngasih, ya mau gimana? Kalau kamu nggak ngizinin aku kawin lagi, kita cerai. Iya, kamu boleh kawin lagi. Biarpun aku nggak ikhlas, aku relain kamu kawin lagi. Gimana soal lamaran saya yang kemarin? Kamu setuju? Memangnya Mas Bowo serius mau melamar Mina? Serius dong. Aku tahu kamu itu perempuan yang sangat pintar. Jadi kamu juga pasti akan pintar juga ngurusin suami. Lagi pula, kamu cantik lagi. Tapi Mas, gimana dengan istri kamu? Tenang kalau soal itu. Istri aku udah setuju kok. Ibu setuju kan Bapak nikah sama Mina? Iya, Pak. Iya, setuju. Aku memang ngizinin kamu, Pak. Tapi sampai kapanpun, aku nggak ikhlas di Madu. Siapa dia, Pak? Kok wajahnya babak belur? Wah, jangan-jangan dia nih babi ngepetnya. Tunggu. Mas, jangan main hakim sendiri. Dengerin dulu penjelasan dia. Kamu nggak mikirin istri kamu ya perasaannya seperti apa? Ngomong, setelah Anda menikahi istri Anda, Mina, apa yang terjadi? Saya punya 3 orang anak dari Mina. Kehidupan saya pun sebagai petani
bisa dibilang lancar dan berhasil. Keadaan saya berubah, Pak. Setelah kelahiran anak ketiga saya. Anak saya divonis oleh dokter kena serangan jantung. Dan semua harta saya habis, Pak. Semuanya habis untuk pengobatan anak saya. Tapi anak saya tidak sembuh-sembuh, Pak. Tampaknya Goldie mau memberitahu sesuatu, Evan. Kok saya beraninya cuma segitu. Itu juga kalau kamu mau. Kalau nggak mau, ya sudah, saya pulang aja. Taruh. Ya udah deh, bayar sebisa kamu aja. Saya lagi nggak ada uang soalnya. Ya udah, punya saya bawa ya. Mas Luki, Mas bawa. Iya. Ada apaan sih, Mina? Mas, Luki sesak napas, Mas. Luki, kenapa Luki? Ya ampun. Rumah sakit yuk, Mas. Yaudah, yuk. Kita bawa ke dokter, ayo. Pak dan Ibu, keadaan anak Bapak, Luki, saat ini cukup buruk. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan Luki adalah dengan cara operasi jantung. Operasi? Kira-kira berapa ya dok biayanya? Jika ditotal semuanya mencapai sekitar 200 hingga 300 juta rupiah. Pak Marto! Oh, sini lo. Harus kabur nih. Mana lu? Lu mau menghindar dari gua lo, hah? Saya bukannya mau menghindar, Pak. Udah. Gak usah banyak alasan lo. Bayar utang. Saya nggak punya uang, Pak Marto. Anak saya sakit, Pak. Kalau lu nggak punya duit, lu jual dong sawah lu. Pak Marto, semua sawah saya sudah saya jual buat pengobatan Luki. Jadi, saya udah nggak punya apa-apa, Pak. Rumah saya nggak punya, uang saya nggak punya, Pak. Sumpah, Pak, saya nggak punya apa-apa, Pak. Pokoknya gua nggak mau tahu ya. Lu harus bayar utang. Kalau nggak, lu gua habisin. Pak, saya mohon, Pak. Saya masih punya anak istri, Pak. Jadi tolong, Pak. Kasih waktu, Pak ya. Udah. Udah nggak ada waktu buat lu. Harus bayar utang ya. Secepatnya lu bayar utang. Kalau nggak lu tanggung sendiri akibatnya. John, boy, kasih pelajaran. Sebenarnya saya datang ke sini pengen minjem uang sama Mas Rudi. Minjem uang? Wo, mana ada saya uang sekarang ini, Wo? Saya juga lagi susah. Masa sih nggak ada sedikit pun, Mas? Bantu-bantu saudara lah, Mas. Lagi pula kan, kakek sempat nitipin warisan sama Mas Budi. Warisan apa? Kakek cuma nitipkan itu seperti kotak gitu. Kotak? Ini yang dititip kakek. Cuma ini aja, Mas. Kakek kan dulu orang kaya, Mas. Masa warisannya cuma sebuah kotak? Kakek itu dulu ikut pesugihan, Wo. Maka dia bisa kayak mendadak. Mendingan kamu buang ini kotak jauh-jauh, Wo. Ini adalah air liur babi dan juga bulu babi untuk pesugihan babi ngepet. Apa bener, Mbah? Persugihan babi ngepet itu bisa bikin kaya raya? Bukan cuma kaya, bahkan harta kekayaanmu tidak akan habis sampai 7 turunan. Wahai penguasa alam gaib, terimalah semediku agar aku cepat kaya. Bukalah matamu, wahai cucuku.
terimalah persembahanku. Aku ingin cepat kaya. Kamu bisa kaya dengan mengoleskan air liur itu ke tubuh keluargamu. Itu adalah tumbal buatku. Baiklah. Asalkan aku cepat kaya. Tadi itu nyata atau mimpi ya? Mas, kamu tuh kemana aja sih? Hah? Baru pulang, pergi gitu aja nggak ada kabar. Kamu bapak macam apa sih, anak sakit nggak mikirin? Ini aku lagi berusaha. Usaha apa? Mana sih usaha kamu? Mana? Kamu jangan lepas tanggung jawab dong, Mas. Aku capek. Kamu istirahat dulu. Mas, Mas. Oke, Mas. Apaan sih? Oke, kejang-kejang, Mas. Kamu bisa kaya dengan mengoleskan air liur itu ke tubuh keluargamu. Mas, ayo lakukan sesuatu, Mas. Jangan diam aja dong. Kau bisa diem gak sih? Ini lagi mikir. Apa aku harus ngorbanin Lucky? Enggak. Aku nggak bisa. Aku udah ngabisin uang banyak untuk ngobatin Lucky. Ayo, Mas. Kita bawa Lucky ke rumah sakit, Mas. Ayo. Aduh, Mina. Kita tuh nggak punya uang. Uang dari mana? Mas, uang kita pikirin nanti. Mas, sekarang kita bawa Lucky ke rumah sakit. Ayo, Mas. Lucky. Dah, kamu diem aja. Ya, Lucky ntar baik-baik aja kok. Ya. Maafkan Bapak, Nak. Dengan begini, kamu tidak akan menderita lagi. Sabar ya Bu ya, yang tabah. Ya, semua cobaan, sabar Bu. Assalamualaikum. Pulang dulu ya Bu, yang sabar, sabar ya. Akhirnya berhasil juga. Berhasil. Maksud kamu apa, Mas? Nggak ada apa-apa kok. Ya, nggak usah dipikirin. Uang yang terkumpul kok bisa banyak banget ya. Pasti gara-gara aku numbalin Lucky nih. Tega sekali kamu sama anak kamu. Tapi saya heran, Pak Bowo ini bukannya dari awalnya ingin sekali memiliki anak. Gara-gara anak saya juga, Pak. Saya jatuh miskin. Benar-benar keterlaluan. Saya memang salah, Pak. Otak saya sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Saya takut mati, Pak. Saya takut digebukin sama orang yang saya pinjam uangnya. Lu pura-pura nyesel. Pak, tenang Pak. Belajar untuk sabar, ngasih kesempatan orang untuk menyelesaikan ceritanya, Pak. Tapi saya mau tanya sama kamu. Pak Bowo ini belum cerita, bagaimana bisa Pak Bowo sampai berubah menjadi babi? Cara saya menjadi babi pun saya dapat dari mimpi. Kakek siapa? Aku kakekmu, Bowo. Aku akan kasih tahu cara buat ngepet. Nyalakan lilin dan baca mantra. Tapi ingat, jaga lilin itu tetap menyala selama kamu menjadi babi ngepet. Kalau lilin itu bergoyang, maka segera tiuplah dan harus ada orang menjaga lilin tersebut. Kamu mengerti? Mengerti, kakek.
aku bener-bener bisa kaya dengan ngepet. Tapi aku nggak mungkin ngajak Mina kerja sama. Dia bisa ngamuk kalau tahu aku tumbalin Lucky. Oh iya, aku bisa ajak Karni. Ngapain kamu kesini? Ya aku kangen sama kamu lah, Karni. Kamu ngomong kayak gitu pasti ada maunya kan? Kalau enggak, mana mungkin kamu nemuin aku? Kamu tuh emang istri aku paling pinter. Jadi gini, ya. Apa? Ngepet? Mau kan? Enggak, aku nggak mau. Ini kan demi kepentingan kamu juga. Kalau kamu mau dan berhasil, aku beliin kamu mobil mewah, rumah bagus, apapun yang kamu mau, aku beliin. Makin banyak duit, bukannya malah puas, tapi malah pengen dapetin yang lebih banyak lagi dari ini. Bapak mana ya? Kok nggak pulang-pulang? Pak, Bapak, ini kamu kan, Pak? Kita berhasil, sayang. Waduh, banyak banget, Pak. Masih ada lagi. Nah, ini buat kamu. Dan ini buat aku. Banyak banget. Kayak aku berhasil ngambil uangnya si Marto. Biar tahu rasa dia. Saatnya ngitung duit. Kurang ajar. Siapa yang berani ngambil duit gua nih? Lihat aja, kalau sampai ketangkep tuh maling, patahin tangannya. Aneh ya, pencurian di rumah Pak Marto. Lemarinya nggak kebuka sama sekali. Kok bisa ya? Uangnya hilang begitu aja? Stop. Wah, Bang. Si Bowo punya motor baru. Dapat uang dari mana dia? Wah, motor baru nih. Hah? Dapat duit dari mana lu bisa beli motor? Istri saya akhirnya ngizinin saya buat ngejual tanahnya, Pak. Itu artinya lu bisa bayar utang dong. Santai, Bos. Jam segini, Bang tutup. Bener nggak? Ya. Woi, Tan. Siap, Bos. Turun. Jangan main rapas gitu aja dong. Kan besok saya kasih duitnya. Ya, udah. Kalau besok lu bayar utang, baru gua kembaliin motor lu ya. Ya nggak bisa dong. Motor Jalan, baru Bang. nih. Hei, rentenir. Pantes saya duitnya hilang. Nyari duit aja yang ngerampas dari orang. Kok tahu uang Pak Marto hilang? Coba Ima baca. Ini, coba ya yang kencang. Wali nasab adalah wali yang berdasarkan keturunan. Terus? Sila wali nasab. Mas? Bikin aku kaget. Apa udah pulang? Udah dong. Ye, kangen kan?
Bentar lo. Nih, papa ada hadiah nih. Yang satu ini buat anak laki-laki papa yang ganteng. Nih. Makasih ya, Pak. Udah beliin mobil-mobil yang aku suka. Sama-sama. Ini buat gadis bapak yang cantik. Ini dia. Makasih ya, Pak. Bonekanya gede banget. Wah. Aku suka. Kamu dapat uang dari mana? Kamu udah dapat kerjaan ya? Udah deh. Aku jamin kita nggak akan pernah susah lagi. Mas, pasti kerjaan kamu gajinya besar ya? Bisa beliin aku kalung. Udah dong. Kamu tuh nggak usah ngebahas ini lagi. Jangan banyak tanya. Yang penting kan kebutuhan kamu tuh tercukupi. Tolong! 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 Tolong tuh, itu tuh. Ayo. Tolong, Pak! Ada apa, Bu? Pak, uang saya hilang, Pak. Tadi saya taruh dalam mobil. Tadi kita lihat ada babi di sekitar sini. Wah, ini jangan-jangan babi ngepet. Maksud bapak-bapak, uang saya diambil babi ngepet gitu? Iya, Bu. Bapak dalam bahaya. Babinya hilang. Jangan-jangan ini babi jadi-jadian. Alias babi ngepet. Iya, ngepet. Ini pasti babi ngepet. Gimana hari ini? Dapat duit banyak? Untung aja kamu tipilinnya cepet. Kalau enggak, aku udah ketangkap sama warga. Saya mah yakin, Kang. Kalau yang semalam itu babi ngepet. Iya. Bisa ngilang tiba-tiba begitu kan aneh ya? Iya. Bu? Iya. Beli lilin dong. Lilinnya ya 2 pak. Oh, ada, Mbak. Iya, 2 pak ya, Mbak? Iya. 20.000. Iya, betul. Ya. Ya, makasih. Ya. Mbak Karni, beli lilin banyak amat buat apaan? Oh, ini Pak, kamar mandi saya lagi mati lampu. Kemarin listriknya konslet. Saya manggil tukang nggak datang-datang. Oh gitu, Mbak. Oh iya, Mbak. Kalau nyimpen duit, hati-hati sekarang, Mbak. Emangnya kenapa, Pak? Di kampung ini sekarang lagi banyak babi ngepet, Mbak. Mbak kan habis jual tanah. Jadi nyimpen duitnya hati-hati, Mbak. Hah? Jual tanah? Kan Mas Bowo sendiri yang ngomong sama orang-orang kita di sini. Oh. Ya, ketahuan deh. Tadinya saya pengen rahasiain aja, Pak. Takut banyak orang ngutang. Udah, saya permisi dulu ya. Ya, Mbak. Iya, mari. Gimana, Wo? Utang udah bisa dibayar belum? Nih, saya bayar lunas plus bunga-bunganya. Nih. Wah. Yang begini nih yang gua demen nih. Lunas plus bunga-bunganya. Jadi, Bo, kalau besok-besok lu butuh duit lagi, lu minjem aja sama gua. Enggak lah, Pak. Kapok. Bunga Bapak tuh tinggi, nyekek. Paling bisa lu ngomong, ini buktinya lu bisa. Ulangin. Iya. Tapi saya udah nggak mau berurusan lagi sama Bapak. Asal Bapak tahu ya, uang Bapak itu uang haram. Jangan lupa, motor yang kemarin balikin. Oke? Ambil sendiri di rumah gua tuh. Bagus dong. Kan mobil kita, masa jelek? Yeay,
punya mobil baru. Yeay. Aduh. Bangun. Bukannya pada kerja, malah pada istirahat. Mau saya pecat kalian, hah? Aduh, bagaimana tuh Pak Bowo? Jangan main pecat begitu aja tuh. Sawah ini kan bukan milik Bapak lagi ya tuh Pak. Berani-beraninya ngomong sama saya begitu. Lihat aja nanti ya. Pak Bo, semua ini sudah saya urus, Pak. Jadi mulai sekarang tanah semua sawah ini jadi milik Bapak lagi. Itu dong. Iya, Pak. Iya, Pak. Dengar kan? Jadi mulai hari ini sawah ini jadi milik saya. Yang mau kerja silakan. Nanti ngomongin komisinya. Yang mau keluar sekarang. Baik Juragan. Saya curiga lu sama si Bowo. Dia kan nggak kerja ya. Terus hutangnya numpuk. Tapi sekarang dia bisa beli macam-macam. Utangnya aja lunas. Iya betul. Saya curiga, jangan-jangan Ngepet maksud Akang. Kalian tuh bisanya ngomongin orang di belakang aja. Kalian tuh iri sama saya, ya kan? Makanya kalian tuh fitnah saya yang macam-macam. Bukan begitu, Wo. Banyak alasan. Sekarang saya laporin kalian ke kantor polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo, ayo. Kita salah, Wo. Udah lepas. Biar kita nggak penasaran. Emangnya kamu kerja apa sih? Saya itu kerja properti. Tahu nggak properti? Properti itu ngejualin rumah-rumah orang kaya di kota. Makanya bonus saya banyak. Nggak kayak kalian. Ngopi aja ngutang. Maaf ya, Bu. Awas. Bulu babi ngepet. Babi ngepet. Sepertinya babi ngepet yang telah mengambil duit kamu itu. Wah, pantesan lemari saya nggak rusak. Saya pikir tadinya maling, Pak. Tuh, kira-kira babi ngepet yang jadi babi ngepet siapa tuh, Pak? Saya juga belum tahu, tapi saya akan cari tahu. Kayaknya warga udah mulai curiga nih. Harus lebih hati-hati sekarang. Sepertinya ada yang aneh dengan orang itu. Bau liur babi juga terasa kental di sini. Apa mungkin dia jadi korban? Apa malah dia pelakunya? Siapa itu orang? Ngeliatinnya kayak begitu. Jangan-jangan dia curiga lagi nih. Harus diusir tuh orang dari kampung ini. Halo, ada kerjaan buat kamu. Oh, babinya menyengat banget di sini. Atau jangan-jangan gudang ini tempat ritual babi. Tidak salah lagi. Tempat ini digunakan untuk ritual babi ngepet. Kayaknya ada yang masuk nih. Jangan-jangan orang yang tadi lagi. Kenapa? Hei, buka! Hei! Saya harus singkirkan nih orang. Pintunya terkunci. Jangan-jangan yang melakukan ini orang yang melakukan babi ngepet. Cepat. Halo. Kemana sih si paranormal?
Ditelepon kok nggak diangkat-angkat sih. Rasain. Saya mencium bau darah di sini. Aromanya begitu pekat di hidung saya. Apakah ini ada kaitannya dengan tumbal pesugihan kamu? Baru Lucky anak saya yang menjadi korbannya, Pak. Sebenarnya babi ngepet itu meminta tumbal lagi lewat mimpi saya. Tapi saya nggak mau menurutinya, Pak. Bowo, sudah waktunya kamu menyerahkan tumbal kembali. Tumbal? Bukannya dulu udah? Kamu minta lebih kaya, berarti harus ada tumbal lain. Jangan pura-pura lupa, atau aku akan ambil anak istrimu yang lain. Jangan. Tolong, jangan ambil anak dan istriku. Aku nggak mau mereka jadi tumbal. Kamu harus segera kasih tumbal kepadaku agar bisa tetap kaya. Iya. Aku tidak akan menumbalkan siapapun. Aku sayang pada Mina, apalagi sama anak-anak aku. Aku harus ngebuang air liur ini dan bulu babi ini. Harus. Mas, kamu kenapa nggak tidur? Tadi aku udah habis dari kamar mandi. Ya udah tidur lagi. Aku tidak perlu lagi air liur babi ini dan bulu babi ini. Aku nggak mau anak istriku jadi tumbal. Ambil botol itu. Aku ingin lepas dari pesugihan ini. Ambil kalau masih ingin melihat anak dan istrimu hidup. Siti jangan, masuk nak. Suster, UGD di mana? Sebelah sana, Pak. Makasih ya. Iya. Imam, Siti. Pak. Kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan? Pak. Aku cuma pusing. Iya, Pak. Sayang, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma sedikit pusing. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa kecelakaan kayak begini? Tadi di jalan ada babi, Pak. Babi? Iya mas, tadi tiba-tiba ada babi nyebrang. Aku kaget, ya udah kejadian deh. Jangan-jangan itu babi yang sama dengan babi yang mengejarku. Pokoknya, kamu harus buang semua yang berhubungan dengan babi ngepet ini. Enggak, aku mau kaya. Aku mau uang yang banyak. Terserah. Kalau kamu keras kepala, ya kamu lakuin sendiri. Gak bisa. Kamu harus tetap terlibat. Dulu kamu kan yang maksa-maksa aku untuk ikut di pesugihan ini. Ya udah, sekarang aku maksa kamu buat berhenti.
Aku tuh mau selamat. Loh emangnya kenapa? Selama ini kita aman-aman aja kan ngejalaninnya. Pokoknya aku nggak mau berhenti. Terserah. Pak, Pak. Halo, aku butuh bantuan kamu. Aku akan bakar rumah kamu, Pak. Hei, cepat. Hei, cepat. Hei, cepat. Bu, rumah kita, Bu. Pak, kok rumah saya bisa kebakar kayak gini, Pak? Pak, tolong dong, Pak. Tolong, Pak. Aduh. Ibu. 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 Sejak saat itu, saya sangat sulit untuk membuang air liur dan bulu babi itu, Pak. Untuk membuang ilmu babi ngepet memang tidak mudah. Butuh tekad yang kuat. Apalagi orang yang telah mengikuti aliran babi ngepet ini biasanya ketagihan dan mendapatkan uang secara mudah, Evan. Kenapa bisa begitu, Roy? Karena Bowo dan babi ngepet itu telah membuat perjanjian. Perjanjian setan. Kalau diinget-inget, saya masih ngeri aja, Pak. Kalau Anda merasa ngeri, lalu kenapa masih bertahan dengan jalan seperti ini? Sejak kejadian kebakaran itu, saya kembali jatuh miskin, Pak. Semua harta saya habis hanya untuk makan anak dan istri saya. Kayaknya gua kenal nih. Dia kan Bos Bowo ya? Mau roti nggak? Kayaknya mukanya muka lapar nih. Ayo nggak usah malu-malu. Nanti dulu dong, nafsu amat. Mana gaya lu yang kemarin? Pakai bilang-bilang duit gua tuh duit haram lah, duit nggak berkah lah. Lihat kenyataannya sekarang. Gua masih kaya kan? Kalau sendiri sekarang udah jadi gembel. Itu artinya duit lu yang nggak berkah dan duit haram. Mau roti nggak? Tuh, ambil, makan daripada dimakan anjing nanti. Awas ya, lihat nanti. Oh, lu ngancam gua? Ya udah, beli. Hanya jangan melawan lu. Mas, kamu kenapa, Mas? Siapa yang udah ngelakuin ini semua sama kamu, Mas? Nasib yang ngelakuin ini sama kita. Aku tuh bingung. Kenapa nasib aku tuh selalu aja berubah-berubah. Kemarin kita kaya, kita bisa punya semuanya. Sekarang kita nggak punya apa-apa, Mina. Sabar, Mas, sabar. Kamu masih bisa milikin apa yang kamu punya dulu kok. Maksudnya apa? Mina, kau masuk. Masuk. Aku mau pinjam uang sama kamu. Kamu mau minta uang? Aku nggak salah dengar. Aku bukan minta uang. Aku minjem uang. Halah, sama aja. Intinya kamu itu mau uang dari aku kan? Dan aku gak bakal kasih. Kamu tuh nggak sadar ya? Semua uang kamu itu atas jasa aku. Oh iya, aku tahu. Makanya aku datang ke sini. Kamu bisa dapetin uang itu lagi kok. Banyak. Dengan cara kamu ngepet lagi. Kamu tenang aja. Aku pasti bantuin kamu. Seperti biasanya.
Dengan begini, rencana balas dendam aku sama kamu akan berhasil. Sekarang kamu cari uang yang banyak ya, Pak. Sekarang pasti kamu lagi dikejar-kejar. Tapi aku bakal biarin kamu tertangkap, Pak. Karena aku udah banyak sakit hati sama kamu. Sekarang aku kaya dan kamu miskin, dan sebentar lagi kamu bakalan mati. Dan seperti yang kalian lihat, saya tidak mendapatkan uang sepeser pun, Pak, karena saya ditangkap. Dan saya juga bingung kenapa saya tidak menghilang saat ditangkap seperti biasanya, Pak. Itu karena lilinnya tidak dimatikan. Dan kamu tahu, orang yang menjaga lilin itu telah mengkhianati kamu. Karmi, tega sekali dia sama saya. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan, Pak? Kamu harus kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, kehidupan kamu akan tambah parah. Dan bukan hanya nyawa kamu yang terancam, tapi anak dan istri kamu juga terancam. Jadi bagaimana, Pak? Cara saya bebas dari semua ini? Kamu bisa melakukan banyak kebaikan dan bertobat. Dan juga satu hal, buang semua jimat-jimat itu ke danau. Oh, berarti udah jelas dia nih. Dia pelaku babi ngepet ya. Cari kita hajar aja yuk. Pak, berhenti. Jangan kayak begitu dong, Pak. Apa tadi saya bilang? Apa-apaan ini? Main hakim sendiri. Ada apa, Roy? Saya tidak menyalahkan dia, tapi dia terbawa arus karena karma buruknya sendiri, Evan. Al-Quran Sadaqallahul Azim. Saya ingin meminta tolong, Ustaz. Saya telah melakukan dosa yang sangat besar. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Saya telah melakukan pesugihan babi ngepet, Ustaz. Innalillahi. Pesugihan babi ngepet? Sekarang ini saya dikejar-kejar oleh siluman babi ngepet. Dan saya juga takut sama warga, Ustaz. Karena mereka sudah tahu kalau harta mereka saya ngambil, Ustaz. Insya Allah semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Yang terpenting kamu harus bertobat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Saya janji, Ustaz. Saya janji. Semua berawal dari dendam dengan kemiskinan. Hidup miskin itu pedih. Selalu dicemooh sama orang. Dengan keluarga, dianggap rendah dengan orang. Lalu saya mengambil jalan pintas. Saya terpaksa melakukannya. Menjalani sebuah ritual, yaitu ritual babi ngepet. Akhirnya tujuan saya tercapai semua. Uang, harta, semua saya dapatkan.
kehormatan, dipandang tinggi dengan orang, selalu semua saya dapatkan. Setelah berjalan berapa lama, hati kecil saya merasa takut. Takut akan ketahuan, takut akan dosa, akan kematian. Dan setelah itu saya mencari pertolongan. Dan pertolongan yang hakiki itu saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjalankan semua perintah dan larangan-larangannya. Dengan cucuran air mata, penyesalan saya jalani semua. Dan pada akhirnya pertolongan Allah itu datang pada saya. Pada akhirnya saya terbebas dari pesugihan babi ngepet. Dan saya menceraikan istri pertama saya. Karena dia tetap melakukan pesugihan tersebut. Akhirnya terlepas semua. Apa yang jadi beban saya terlepas. Saya sudah mengorbankan keluarga demi kebahagiaan yang semu. Kehidupan itu hanya bagaimana rasa bersyukur kepada Allah, apa yang sudah diberikan kepada Allah pada kita. Itulah sebenarnya kunci yang hidup yang sebenarnya. Bersyukur atas semua yang diberikan, karena itulah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Marilah kita bina keluarga kita untuk menuju kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti.